Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang selanjutnya setelah kelompok yang Woi, woi, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan kami menjelaskan tentang Pancasila ya, yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban Warga negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun berkenegaraan. Dari pengertian hak dan kewajiban warga negara di atas dapat kesimpulan yaitu negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Istilah peranan mencakup 3 hal. Peranan meliputi norma. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting. Warga negara adalah rakyat atau orang-orang yang berada di suatu negara tersebut. Tentang warga negara diatur dalam pasal 29 ayat 2. Asas kewarganegaraan ada asas ius sanguinis dan ius soli, dengan yang kedua bipartit dan apartit. Ius sanguinis adalah asas yang berasal dari keturunan. Ius soli asas yang berasal dari kelahiran. Bipartit adalah orang yang memiliki satu kewarganegaraan, sedangkan apartit adalah orang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Saya melanjutkan dari Mas Ilham bahwasanya dalam poin yang gede, poin D itu hak dan kewajiban asasi manusia. Menurut Pancasila, sifat kodrat manusia itu adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya adalah sebagai individu yang bebas, namun sekaligus sebagai warga masyarakat, makhluk sosial juga. Nah, menurut C.H. Kuli, bahwa individu dan masyarakat bukan merupakan dua realitas yang terpisah, melainkan dua sisi dari realitas yang satu. Dua sisi dari sekeping mata uang dalam kaitannya dengan hak manusia, hak asasi manusia. Pancasila mendasarkan pada sifat dasarnya itu harus senantiasa didasarkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Manusia memiliki hak yang belum bernegara telah dimilikinya. Hak tersebut adalah hak yang telah dimilikinya sebagai kodrat manusia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, langsung saja ya kita menuju ke selain itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam negara harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terwujud dalam 3 hak. Masyarakat, bangsa, dan negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warga yang disebut dengan keadilan distributif. Dalam pengertian ini, masyarakat, bangsa, dan negara wajib memberikan kepada warganya yaitu haknya. Yang kedua, warga masyarakat atau warga negara sebagai individu, sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa, atau negaranya. Keadilan ini disebut keadilan legal bertaat. Hal ini didasarkan pada suatu pengertian bahwa pada hakikatnya terwujudnya suatu masyarakat adalah sebagai akibat kehendak bersama. Yang ketiga, realisasi keadilan yang mengatur hubungan antar warga satu dengan warga yang lainnya disebut keadilan komutatif. Dengan demikian, tanpa adanya keadilan, maka mustahil hak asasi manusia dapat terjamin secara hukum. Sifat dasar makhluk individu dan makhluk sosial akan menimbulkan korelatif antara hak dan kewajiban. Karena pada hakikatnya, keadilan mengatur hubungan antar manusia yang tepat sasarannya adalah hak manusia sebagai perorangan maupun warga masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah agar masing-masing orang dapat menikmati haknya secara aman.
Berikutnya kewajiban negara yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa sudah pastikan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa. Ya, dan yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Sila yang kedua adalah kemanusiaan adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai warga negara dan warga masyarakat. Setiap warga Indonesia itu mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kegotong dan kegotong royongan. Nah, di muka umum dalam hal ini hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada hak atas kewarganegaraan ya dan yang lain-lain. Bisa dilanjut ke Mbak Nur Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Umam tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya, kita sebagai warga negara pastilah mempunyai sebuah kedudukan, hak dan kewajiban. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, kita mengembangkan perbuatan yang luhur, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Dalam undang-undang, sebelum diamandemen yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya beberapa hak asasi manusia saja. Dan setelah diamandemen ditambahkan beberapa hak asasi manusia yang semuanya tercantum di dalamnya, yaitu hak atas kewarganegaraan, hak kedudukan sama dalam hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, dan hak turut serta dalam bela negara dan yang lainnya. Kemudian kewajiban asasi manusia yaitu tercantum pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2. Yang pertama yaitu kewajiban asasi manusia untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban asasi manusia untuk turut serta dalam bela negara. Yang ketiga, kewajiban asasi manusia untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, kewajiban asasi manusia untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya bab yang ketiga yaitu pembahasan masalah. Di sini kelompok kami mengambil tentang permasalahan jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Subang yang meningkat. Di sini menurut pendapat kelompok kami, tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat membahayakan pengendara lain atau dirinya sendiri. Mereka juga bisa melakukan itu karena murni ketidaktahuan peraturan, atau bisa juga mereka sengaja melakukannya karena sedang terburu-buru atau agar tidak terlalu lama di jalan, meskipun mereka tahu kalau itu melanggar aturan lalu lintas. Kemudian hubungan antara masalah di artikel dengan materi. Di dalam materi, kami membahas tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Dengan demikian, hubungannya adalah orang tersebut secara otomatis tidak memenuhi kewajiban, tidak menaati peraturan lalu lintas, dan tidak menghormati orang yang taat kepada peraturan dan menyalahi hak dan kewajiban dalam berkendara. Solusinya dari kelompok kami yaitu dengan diadakannya operasi zebra setiap pekan, mungkin bisa sedikit menertibkan lalu lintas. Selain itu, perlu ditingkatkan CCTV lalu lintas, jadi dengan itu dapat dengan mudah mendeteksi para pelanggar lalu lintas. Sekian.